Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan bahkan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara juga ikut sebar lewat apapun juga termasuk lewat video ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kekasih semuanya, saya ajak untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di pertanyaan minggu ke-19 sesudah Trinitatis 18 Oktober 2020, terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Dan bacaan dari kitab Ayub pasal 42 ayat 7 sampai dengan ayat 17 diikat oleh topik atau tema melestarikan budaya, atau dalam bahasa Batak dituliskan pauliulihon akahasomalan nadinggan. Saya baca untuk kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, simak pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul daripada perikop Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 12 adalah perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki, berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan para murid-muridnya percaya kepadanya. Sesudah itu, Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Saudara, demikian nats khotbah kita di pertanyaan minggu ke-19 sesudah Trinitatis tanggal 18 Oktober 2020, sekali lagi diikat oleh topik atau tema melestarikan budaya dalam bahasa Batak, pauliulihon akahasomalan nadinggan. Saudara, kitab Yohanes pasal 2 yang menjadi khotbah kita pada saat ini memberitakan satu realitas dan kenyataan hidup sehari-hari yang biasa terjadi kepada setiap manusia, yakni krisis makanan, krisis minuman, krisis sembako,
9 bahan-bahan pokok dalam hidup sehari-hari. Saudara, siapapun kita, apa orang kaya, yakni orang yang kebutuhan hidup sehari-harinya sudah biasanya terpenuhi, bahkan berlebihan. Apa kita orang miskin apalagi, yakni orang-orang yang sehari-harinya masih terus bergumul dengan kebutuhan hidup sehari-hari. Apa kita orang yang punya latar belakang pendidikan, orang yang pintar, ada S1-nya, atau insinyurnya, atau doktornya, SH-nya, atau sarjana teologianya, dan lain-lain, atau yang tidak berpendidikan sama sekali apalagi. Apa kita itu tinggal di desa, bertani, pangula-ula? Apa kita tinggal di kota-kota besar sebagai pemangku jabatan, memiliki kedudukan, atau manajer perusahaan, bahkan sebagai pegawai-pegawai biasa, lebih lagi sebagai kuli dan sebagainya? Pasti pernah atau bahkan sering sekali kita mengeluh dengan masalah makanan, masalah uang, masalah keperluan untuk mendapatkan kebutuhan pokok sehari-hari. Bapak Ibu, itulah persoalan kita setiap hari. Apalagi di zaman sekarang, di mana kita menghadapi berbagai-bagai krisis kehidupan, terutama akibat merebaknya pandemik virus corona disease 19 yang sudah melanda seluruh isi dunia ini hampir 1 tahun. Dan di Indonesia sekitar 7-8 bulan semenjak Maret 2020 yang lalu. Begitu terasa pukulan berat dari pandemik ini terhadap keuangan pribadi, keuangan keluarga, keuangan masyarakat, dan bahkan juga negara atau pemerintah kita. Meski harga-harga kebutuhan pada umumnya masih tetap bisa stabil, masih bisa dikendalikan oleh pemerintah, tetapi kemampuan keuangan pribadi keluarga dan gereja kita juga bertambah sulit untuk menjangkau semua kebutuhan-kebutuhan pokoknya, terutama karena semuanya serba terbatas. Jangkauan kita terbatas. Social distancing misalnya membuat kita takut keluar rumah, sehingga membuat kita sangat-sangat sulit untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan pokok. Saudara, tidak bisa disangkal bahwa banyak di antara kita yang resah, sering mengalami kepanikan, kekhawatiran, ketakutan, kekalutan hidup menghadapi semua ini. Banyak di antara kita juga yang bingung mau berbuat apa, mau beli apa, mau beli di mana. Banyak di antara kita panik memikirkan bagaimana keuangan kita minggu ini, minggu depan lagi, bulan depan lagi. Apalagi jika terganggu kesehatannya. Maka sering langsung pikiran kita akan bertanya, jangan-jangan ini masuk kategori OTG, orang tanpa gejala. Atau sedikit flu saja sudah mulai resah. Apa ini gejala awal dari COVID? Kalau ada hubungan dengan penyakit yang satu ini, dari mana uang untuk menjalani rapid test, PCR swab, polymerase chain reaction swab, yang bagi banyak orang tentu sungguh-sungguh mahal harga bayarannya, sebab tidak di-cover oleh badan penyedia jasa penanggulangan kesehatan resmi seperti BPJS misalnya. Saudara, inilah fakta, inilah realitas, inilah kenyataan yang sedang kita hadapi semuanya. Saudara, dalam nats khotbah kita ini, ada suatu keluarga yang sedang melaksanakan suatu pesta hajatan, perjamuan, kawin di sebuah desa kampung yang bernama Kana. Bagi orang Yahudi, pesta pernikahan dalam bahasa Batak, pesta ujuk, itu adalah merupakan salah satu pesta besar. Keluarga ini biasanya akan mengundang semua teman-temannya, keluarga dekatnya, dan yang patut diundangnya. Dan ternyata Yesus dan murid-muridnya juga diundang dan hadir dalam pesta besar ini. Tidak terkecuali juga Ibu Yesus Maria hadir juga dalam pesta besar dan terhormat
ini. Dan pada saat acara pesta perjamuan berlangsung, tamu-tamu yang diundang sedang makan minum. Ternyata Bapak Ibu, terjadilah suatu kekacauan, kepanikan, dan kekecewaan dari peserta pesta, apalagi khususnya suhud pelaksana perjamuan ini. Apa masalahnya? Ternyata masalahnya Bapak Ibu adalah bahwa anggur minuman pokok dalam setiap pesta perjamuan ini habis, ludes, persediaan tidak sebanding dengan banyaknya tamu yang diundang, habis. Padahal banyak orang yang masih makan, masih membutuhkan anggur minuman pokok tersebut. Saudara, tidak disebutkan di sini bahwa orang yang berpesta ini orang kaya atau orang miskin. Tidak juga disebutkan alasan di sini kenapa terjadi kehabisan anggur ini. Apa persediaan penyelenggara pesta terbatas sehingga tidak sebanding dengan undangan yang hadir yang membeludak pada saat itu? Juga tidak bisa dijelaskan apakah si pengundang, si penyelenggara hajatan ini salah taksir, salah perhitungan. Yang pasti, hajatan ini kacau balau karena kekurangan minuman pokok, yaitu anggur. Itu persoalannya. Saudara, dalam keadaan genting, mendesak, dan hiruk-pikuk seperti itu, kita temukanlah, kita jumpailah peranan Maria, Ibu Yesus, yang begitu peka, begitu tinggil terhadap kesusahan orang lain. Dia cepat tanggap, antisipatif. Dia datang minta campur tangan daripada Yesus. Meski permintaannya tidak langsung dikabulkan, Yesus dengan mengatakan, "Saatku belum tiba, Ibu." Tetapi Maria tetap menunggu tindakan Yesus paling tepat dengan sabar. Dan kemudian, lihat, setelah berselang beberapa saat saja, permintaan ibunya Maria pun direalisasikan oleh Yesus. Yesus meresponi permintaan ibunya. Yesus langsung melakukan tindakan, yakni membuat mujizat dan menyuruh pelayan-pelayan itu untuk mengisi tempayan yang berisi air tawar. Dan kemudian air tawar yang ada di tempayan itu semuanya berubah menjadi anggur yang sangat enak. Saudara, terjadi mujizat yang hebat. Anggur hasil mujizat Yesus jauh lebih enak lagi dibandingkan anggur yang tadinya diminum oleh mereka. Saudara, apa yang dapat kita lihat dari realitas, dari kenyataan ini? Ada beberapa. Pertama, orang yang dekat dengan Yesus pun juga menghadapi masalah, krisis, gelombang, angin sakal, dan ancaman kemelut hidup. Kita lihat beberapa contoh, dan salah satu di antaranya adalah, lihat orang yang berpesta ini. Di sana tuh ada Yesus, mereka keluarga daripada Yesus, Tuhan, tetapi mereka kehabisan anggur juga. Lihat kasus lain, ketika murid-murid Yesus naik perahu dalam Matius pasal 8 ayat 23-27. Tiba-tiba perahu mereka diserang oleh ombak besar, gelombang laut, angin-angin sakal, angin ribut yang keras. Dan ketika itu Yesus tertidur di buritan kapal. Saudara, jangan kira kalau kita sudah dekat dengan Yesus tidak ada lagi masalah, tidak ada lagi kesulitan. Jangan kira kalau kita rajin bergereja, rajin marminggu, rajin beribadah, rajin berdoa, rajin mengikuti kumpulan-kumpulan rohani seperti menjadi anggota KOR, sudah mendapat tahbisan dari gereja, maka kita akan bebas dari segala rintangan dan pergumulan. Oh, tidak seperti itu Bapak Ibu. Hidup kita akan beres-beres saja, akan kaya raya seperti pandangan penganut teologi sukses, teologi makmur. Tidak akan ada lagi kekurangan. Setiap persoalan hidup kita akan berakhir, selesai. Oh, tidak seperti itu Bapak Ibu. Saudara, tidak demikian.
Tetapi yang benar adalah bahwa orang yang dekat Yesus juga akan menghadapi berbagai tantangan, kesulitan, bahkan sakit, penyakit, kemiskinan, kekurangan. Akan ada krisis-krisis dalam kehidupan. Namun, dalam suasana krisis suram, krisis gelap, panas seperti itu, kita tidak dibiarkan oleh Tuhan sendirian. Ingat ini Bapak Ibu, ingat akan ada campur tangan Tuhan dalam tantangan yang kita alami. Itu yang pertama. Yang kedua, peranan Maria yang antisipatif, tanggap peka, tinggil sangat-sangat dibutuhkan. Saudara, Maria ternyata sangat peka, tinggil terhadap pergumulan, kerisauan, kekacauan orang lain. Cepat Maria tanggap, antisipatif terhadap apa? Terhadap kesulitan yang dirasakan oleh orang lain. Maria mampu mendengar, merasakan jeritan tangis, kesusahan, hoi-hoi, keluh kesah dari orang lain. Saudara, apalagi seorang ibu, harus dapat memahami, mengerti, merasakan kedukaan orang lain. Seorang ibu harus peka, tinggil, cepat menanggapi keluhan siapa? Mungkin keluhan anak-anaknya, keluhan suaminya, keluhan tetangganya, keluhan teman sekumpulannya, dongan sahutannya, keluhan dari kawan semarganya. Harus seperti Maria ini. Di zaman sekarang ini sudah banyak ibu-ibu, wanita-wanita, perempuan-perempuan yang apatis, yang cuek terhadap keluhan, penderitaan, terhadap pergumulan orang-orang lain, saudara-saudaranya sendiri. Nah, ini menjadi perhatian khusus buat para perempuan, wanita-wanita Kristen, ibu-ibu. Agar kiranya jangan hanya tahu ngomelin orang lain saja. Jangan mau bersungut-sungut apabila dia tahu ada kekurangan temannya, kekurangan orang lain. Langsung buat di postingan Facebooknya, di grupnya, di Instagramnya, untuk menekan, mengata-ngatain kekurangan orang lain itu. Wah, sedih kalau wanita-wanita, ibu-ibu, perempuan Kristen begitu sikapnya. Saudara, jangan merasa apatis dan cuek, ibu-ibu. Akainang sorry pada, ya. Jangan merasa tidak mau tahu dengan problema, dengan masalah yang dihadapi orang lain itu. Ya, di rumah sudah merasa cuek, di luar rumah menggosip, menggunjing sesamanya. Yang lain bahkan tidak tahu diri bahwa ada juga kekurangan dalam hidupnya, tetapi dia sangat-sangat sombong. Sombongnya bukan main. Ibu-ibu yang saya kasihi dan banggakan, mari saya ajak lewat khotbah ini untuk meniru, meneladani Maria ini, yang sangat peduli terhadap realitas sosial, ekonomis, budaya yang pahit yang dialami oleh sekitarnya. Tradisi atau budaya, kebiasaan seperti yang dipraktikkan oleh Maria ini sangat-sangat baik kita lestarikan, kita terapkan dalam hidup kita sehari-hari sebagaimana topik atau judul tema minggu kita pada minggu ke-19 sesudah Trinitatis ini, melestarikan budaya. Budaya yang mana? Tentu budaya yang peduli terhadap pergumulan orang-orang lain itu, budaya yang tanggap terhadap realitas pahit di sekitarmu, akainang. Peduli kita. Inilah budaya yang perlu kita realisasikan, lestarikan. Itu yang kedua. Yang ketiga, sadari bahwa di tengah sukacita, di tengah-tengah keadaan sukacita itu, kerap juga datang duka cita. Saudara, inilah gambaran dari hidup keluarga-keluarga orang percaya, yakni bahwa di tengah-tengah atau pada saat-saat kita menikmati sukacita, hidup dalam damai sejahtera, dalam kebahagiaan, tetapi kerap kali datang juga kekurangan anggur. Keluarga kita kekurangan anggur, kekurangan sukacita, kekurangan kasih,
Kurang anggur merupakan gambaran dari pergumulan, dari ancaman, dari duka, dari situasi yang pahit, hidup rumah tangga yang penuh dengan penderitaan yang tadinya tidak pernah kita harapkan dan sangka-sangka sebelumnya akan terjadi. Saat keluarga kita menikmati sukacita kebahagiaan, hidup yang penuh serasi, selaras, seimbang, satu pikiran, saling mengerti, bisa saja diancam oleh berbagai-bagai krisis kehidupan, krisis-krisis rumah tangga, kehabisan anggur, krisis damai sejahtera, kehabisan atau krisis kasih. Saudara, untuk itulah kita sekarang disadarkan agar tetap kita menjaga keutuhan, kebahagiaan, damai sejahtera keluarga kita. Ingat Bapak Ibu, ketika suasana keluarga kita tenang, hidup dalam damai sejahtera, iblis akan senantiasa bekerja untuk merebut anggur sukacita kita. Berusaha untuk mengeringkan anggur kasih kita, menggersangkan, mengerdilkan damai sejahtera kita, sehingga keluarga kita itu menjadi panas bagaikan neraka. Gersang, kerdil, kering, kerontang. Meski ada uang, ada harta, ada penghasilan tetap, tetapi perselisihan terjadi terus, krisis kecemburuan muncul. Ada yang merusak keluarga kita, baik dari dalam keluarga kita sendiri maupun apalagi dari luar. Kalau sudah terjadi krisis seperti itu, Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan? Ini yang penting. Lihat, belajar dari khotbah ini. Tiru seperti Maria, datang kepada Yesus, mengadu kepada Yesus, menghampiri Yesus. Yesuslah yang bisa merubah air menjadi anggur yang manis, yang nikmat dan sedap. Yesuslah yang bisa merubah rumah tangga yang gersang, yang panas, yang kacau balau, yang kering kerontang, yang kekurangan damai, menjadi keluarga-keluarga yang bahagia, yang penuh dengan saling pengertian, saling melembutkan hatinya. Yesuslah yang bisa memberi anggur damai sejahtera, yang bisa merubah keluarga yang tadinya penuh kepahitan dengan sekarang penuh dengan kemanisan, yang bisa mengisi tempayan kasih kita menjadi penuh kembali, yang membuat hubungan suami dan istri dan anak-anak serta orang tua yang tadinya dingin, tadinya kaku, menjadi sekarang hangat kembali, aktif kembali. Dan undang Yesus. Jangan lupa, undang Yesus ke rumahmu setiap hari. Anggur sukacita dalam keluargamu akan penuh kembali kalau Yesus menjadi tamu senantiasa hadir di dalam rumah tangga kita. Meski terkadang Yesus akan mengatakan, saatku belum tiba, namun jangan putus asa. Meski tanda-tanda ajaib mujizat itu tidak langsung terjadi pada saat kita butuh, namun Yesus senantiasa akan terus hadir, akan terus berbuat, berkarya untuk mengisi anggur sukacita. Pada waktunya Yesus akan berbuat mujizat di dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu. Amin. Turbuk yang menjadi epistel pembacaan pada pertangyangan di minggu ke-19 sesudah Trinitatis 18 Oktober 2020 adalah Kitab Ayub pasal 42 ayat 7 sampai dengan ayat 17. Semoga Bapak Ibu berkenan juga mendengarkannya. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di pertangyangan minggu ke-19 sesudah Trinitatis 18 Oktober 2020 dari Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 12 ini, agar kita senantiasa mau melestarikan budaya. Termotivasi lewat video ini. Tonton juga video khotbah saya yang
lain, agar Bapak Ibu dan saudara-saudara juga memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah pertanyaan di rumah kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, Horas, amin. Berkati firman ini, berkati hamba-Mu dalam persiapan semuanya firman ini untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Saya bersyukur, saya berdoa, saya senantiasa mau menjadi hamba Tuhan.